Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digarisbawahi, ribet, gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tuh makin sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Mau ngomong apa ya? Itulah pokoknya. Ya udahlah, tanpa basa-basi lagi, aku udah bingung mau opening apaan ya. Langsung aja kita bacakan cerita horor nih, dan cerita pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Sosok yang Menyerupai Adikku. Hai Kak Ana, perkenalkan namaku Arum dari Batam. Halo Batam, wah akhirnya gue dapet cerita dari Batam nih. Kejadian ini baru terjadi belum lama ini. Suatu pagi sekitar jam 10, aku baru saja selesai mencuci baju. Lalu melanjutkan aktivitas mencuci piring yang tadi sempat tertunda. Ibu dan bapakku saat itu sedang keluar rumah. Saat masih sibuk mencuci piring, adikku yang masih duduk di kelas 11 SMA pulang sekolah melalui pintu belakang, yang otomatis melewatiku yang sedang cuci piring. Tumben sekali dia tidak mengucapkan salam dan berlalu melewatiku begitu saja. Kemudian langsung masuk kamar. Aku yang sedang sibuk pun tidak begitu menghiraukannya. Setelah selesai mencuci piring, aku pun berniat pergi ke minimarket. Aku berjalan dari dapur menuju kamarku dan sempat menengok ke arah kamar adikku yang hanya ditutupi oleh gorden. Aku melihat dengan jelas bahwa ada bayangan aktivitas di dalam kamar adikku itu yang seolah sedang ganti pakaian. Aku pun masuk ke kamar dan berganti pakaian, bersiap pergi ke minimarket. Saat mencari kunci motor yang biasa diletakkan di atas kulkas, aku tidak mendapatinya. Aku berpikir mungkin masih dipegang sama adikku dan kebawa ke dalam kamarnya. Akhirnya aku menuju kamar adikku. Dari depan gorden kamarnya, aku sudah tidak melihat bayangan aktivitas lagi. Aku memanggil adikku, tapi tak ada sautan.
Aku berpikir mungkin dia ketiduran karena lelah. Saat aku hampir saja membuka gorden kamar adikku, aku mendengar suara motor masuk ke halaman rumahku. Yang mana tadi? Motor, mana motor? Ya, mana sih? Oh iya ini. Aku pun penasaran siapa yang datang. Saat membuka pintu depan, aku sangat terkejut. Karena dikala itu tahu bahwa yang datang adalah adikku yang baru pulang sekolah dan memakai seragam sekolah lengkap dengan tasnya. Aku terdiam. Saat adikku mengucapkan salam, aku baru tersadar dan langsung berlari ke kamar adikku tanpa menjawab salamnya terlebih dahulu. Lalu menyibak gorden kamar adikku. Kosong, hening. Aku masih terdiam saat adikku sampai di depan kamarnya dan menyadarkan lamunanku. "Kenapa, Mbak?" tanyanya. "Kamu dari mana?" tanyaku. "Ya baru pulang sekolah lah. Dari mana lagi?" jawabnya agak heran. "Kamu kan sudah pulang tadi. Kamu keluar lagi ya? Masih pakai seragam?" tanyaku masih gak percaya. "Apaan sih Mbak? Aku ini baru pulang. Kenapa sih? Gak fokus ya Mbak? Karena gak punya duit, tanggal tua gini." Anjay. Ngelawak aja nih adik. Tapi bener sih. Tapi aku sadar loh. Jadi siapa yang pulang tadi? Siapa yang beraktivitas di dalam kamar adikku tadi? We never know. Sekian, terima kasih Kak Ana. Oke, ceritanya singkat, jelas, dan padat. Kalau menurutku sih ini adalah salah satu penunggu yang ada di rumah kamu kali ya. Karena setiap rumah itu pasti ada ini. Penunggunya masing-masing ya. Kayak contoh di rumah aku ini yang katanya ada genderuwonya, ada kuntilanaknya. Terus kalau genderuwo gue belum pernah diliatin, tapi kalau kuntilanak kayaknya udah sih. Tapi gue kan cuma ngeliat sekelebat gitu, nggak ngeliat sosoknya yang real kayak gimana gitu. Nah itu. Jadi kemungkinan itu adalah sosok yang ada di rumah kamu yang ya mungkin cuma pengen say hello aja, kayak ngasih tahu bahwa mereka ada di situ, tapi bingung tuh mau ngasih taunya dengan cara apa gitu, dan akhirnya mungkin dia menyerupai adikmu gitu ya. Itu udah biasa dan hal yang wajar sih. Apa sih kalau dibilang itu kalau menyerupai seseorang itu double ganger apa sih? Ya gitulah pokoknya, kayak ngeduplikat gitulah. Kayak gitu sih. Kalau dibilang halu atau mungkin real, ini 50-50. Kadang kita juga halu kayak apa gitu. Tapi kadang juga kita kan ngelihatnya secara sadar. Jadi kayak gue tadi udah ngelihat nih kok masuk lagi. Kayak gitu-gitulah ya, cuma say hello aja sih. Gak apa-apa. Gitu sih. Gue kenapa ya hari ini ya? Kayaknya gak ada semangatnya sama sekali gitu loh. Kayak ada yang kurang atau ada yang membuat gue kayak jreng gitu kan. Kayak wah gitu pokoknya. Gak tahu kenapa sih. Tapi by the way aku mau mengucapkan terima kasih nih buat siapa ya. Kemarin ada yang kirim DM. Ntar dulu gue mau buka Instagram. Ini siapa ya namanya, lupa. Ini dia. Dari Kak Priscilia Isnawati. Jadi dia bilang kayak gini. "Mbak Ana, aku penggemar PKH nih. Mau kasih masukan Mbak. Menurut aku Mbak Ana kayak biasa aja yang ceplas-ceplos. Karena lucu kadang-kadang dengerin Mbak Ana yang apa adanya. Kayak mewakili hati kami.
Kalau ceritanya aneh dan ke arah halu ya bilang aja gak apa-apa. Daripada Mbak Ana yang jaim kurang asyik. Justru itu yang bikin saya suka PKH dan berlanjut dengerin sampai sekarang. Sukses terus Mbak. Wah. Tapi terima kasih ya Mbak Priscilia. Alah susah banget sih namanya. Nana Priscilia ya, panggil Nana aja lah. Terima kasih banyak nih buat Mbak Nana buat komentarnya yang sangat positif vibes banget ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget kembali seperti kayak PKH di awal-awal ya, yang selalu apa adanya, ceplos-ceplos ya, yang menghibur teman-teman semua. Tapi jujur ya, semenjak banyaknya netizen yang pada komentar, gue kayak selalu berintrospeksi diri gitu kan, berusaha untuk merubah. Dan pada saat gue tidak nyaman dengan perubahan itu, kembali ke riset pabrik awal itu susah banget coy, kayak ada yang ngeganjel gitu loh. Tapi gue berusaha untuk kembali lagi ke produk awal gitu, yang ceplas-ceplos, yang apa adanya, yang menghujat para pencerita gitu ya, supaya ceritanya itu nggak ngawur gitu. Jadi saya harap teman-teman semuanya tidak bosan mendengarkan podcast kisah horor. Begitu guys. Next, lanjut ke cerita berikutnya karena cerita ini sangat singkat. Oke. Cerita berikutnya ini datang dari email lagi. Nggak ada judulnya, jadi langsung aja kita bacakan ya. Oh ada sih, judulnya nggak di subjek bro. Judulnya adalah Di Belakang Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ana dan pendengar podcast cerita horor yang budiman. Podcast kisah horor ya, bukan podcast cerita horor nih. Hello, nama saya Kasuya, nama samaran. Hendak berbagi kisah mistik yang saya alami pada saat kuliah di Malang. Langsung ke cerita aja ya. Oke, begini kisahnya. Ada, kok error HP ku? Tar dulu. Oke. Selama di Malang, berpindah-pindah tempat tinggal, tidak pernah mengalami hal-hal mistik dari ngekos sampai ngontrak rumah. Singkat cerita, dibelilah sebuah rumah. Seiring bertambahnya anggota keluarga yang mau kuliah di Malang, sekalian investasilah. Rumahnya terletak di pinggir jalan, di daerah yang terdapat banyak tempat kos yang pada umumnya banyak anak luar Pulau Jawa. Di daerah ini juga gak jauh dengan kampus-kampus ternama di Malang. Rumah saya ini bangunan yang baru jadi, bukan bangunan lama. Kamarnya ada 8, cuma biasanya rumah bertingkat ke atas, tapi ini ke bawah, underground. Jendela kamar tidurnya ada di dalam rumah, kecuali jendela yang di ruang tamu depan dan dapur. Cahaya matahari masuk dari atap rumah di tengah yang transparan dari plastik tebal sekali. Cahaya yang masuk menyinari ke seluruh ruang dari atas sampai bawah. Di belakang rumah ada sungai, di seberang sungai pohon bambu yang rimbun dan perumahan. Kiri dan kanannya rumah kos juga, tapi belum ada penghuninya karena bangunan baru jadi. Pada awal menempati rumah itu saya sendirian karena bertepatan libur kuliah. Adik-adik atau teman-teman sedang mudik atau liburan. Rumahnya pun belum diadakan syukuran atau selamatan. Cuma dibacakan doa selamat oleh ayah. Setelah urusan rumah beres, ayah beserta adik langsung ke Surabaya. Pada hari itu juga. Karena besok naik pesawat pagi jam 7:30. Kalau dari Malang takut terlambat. Akhirnya ditinggallah saya sendirian. Pokoknya sepi aja gitu, jadi gak asik.
mengisi liburan kali ini dengan ngegame PC sambil begadang. Sudah 2 hari saya tinggal di rumah itu. Di malam hari mau jam berapa aja tidak ada hal-hal yang aneh. Cuma setiap ke dapur atau ke kamar mandi pasti mau nengok ke bawah, kayaknya di belakang tangga ada sesuatu. Masuk hari ketiga, di pagi hari saya ngepel ke semua ruang dari lantai atas lalu ke bawah ke kamar nomor 1, 2, 3, 4 yang saling berhadapan, lalu ruang tengahnya saat itu saya membelakangi tangga. Asik ngepel, tiba-tiba merinding kayak ada yang lagi berdiri dan memperhatikan saya dari belakang tangga. Namun saya bawa cuek bebek aja. Saya teruskan ngepel ke bawah tangga, lalu rasa itu hilang. Kemudian diteruskan ngepel ke kamar nomor 5. Saat di dalam, hawa itu muncul lagi dan semakin mendekat. Langsung saya berbalik badan dan sambil berjalan ke arah bawah tangga, hawa itu hilang seketika. Kamar nomor 5 berhadapan dengan 2 kamar mandi dan tangga. Masih di hari yang sama, di sore hari, di saat lagi tidur saya mulai diganggu. Ketindihan, saya di saat itu sadar ada apa dengan cinta, maksudnya ada apa dengan saya. Mau teriak gak bisa, bisanya lihat kiri dan kanan. Gak bisa nafas, mau bangun rasanya berat sekali. Kayak ada nindi di dada saya. Dalam hati nyebut ya Rasulullah, langsung lepas. Lega, alhamdulillah, sambil duduk saya istighfar. Saya lihat jam menunjukkan jam 3 sore dan harinya cerah sekali. Seumur-umur baru ngerasa ketindihan. Tapi saya gak ambil pusing dengan kejadian itu. Hari keempat kembali diganggu lagi di saat tidur siang. Jempol kaki sebelah kiri dipegang, rasanya dingin banget sampai saya terbangun dari tidur. Lalu saya duduk sambil membaca istighfar lalu berzikir. Rasanya kayak kena es batu, tapi kok jempol doang. Kalau gara-gara angin pasti kerasa semua bagian telapak kaki dan gak mungkin juga angin masuk kamar, pikir saya. Seperti biasanya, hari cerah menjelang sore. Tidak lama telepon berdering. Bergegas saya ke ruang TV untuk angkat telepon. Ternyata ayah yang nelpon. Wah, kebetulan. Pas mau cerita apa yang baru saja terjadi, ayah sudah duluan berucap. Ada pesan dari kakek kamu, tidak usah takut kalau ada yang ganggu di rumah Malang. Gak apa-apa, mereka tidak jahat karena belum kenal aja. Manusia itu lebih mulia dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Yang jadi pikiran saya, kalimat mereka berarti lebih dari 1 dong. Hari keempat dan 5 aman tidur siang saya, gak ada gangguan, tapi kalau ngepel di bawah masih ada rasa itu. Hari ke-6 masih aman lagi tidur siangnya, akan tetapi pas mau menjelang maghrib, pada saat saya di ruang TV, saya melihat ke bawah ada bayangan yang masuk dari bawah tangga ke kamar nomor 5. Saat itu saya mau menyalakan lampu dapur dan lampu di ruang tengah lantai bawah. Kamar-kamar di bawah sengaja saya buka pintunya karena lembab, biar dinding kamar nggak jamuran. Ada bayangan itu membuat saya penasaran. Setelah dari dapur lalu ke bawah nyalakan lampu sekalian mau ke kamar nomor 5. Setelah dilihat nggak ada apa-apa. Dalam hati saya berucap,
Kalau memang mau kenalan, tunjukin wujudmu. Ditunggu gak muncul juga. Daripada capek berdiri, saya tinggal sambil berucap waterpark lah. Setelah di ruang TV, sengaja saya melihat ke bawah, kali aja dia muncul lagi. Pada saat itu, saya kumpulkan semua rasa berani. Dengan berdebar-debar dan dak-dikduk rasa di jantung, rasa takut itu muncul kemudian hilang antara takut tidak. Seperti saat nembak cewek dan saat menunggu jawaban iya atau tidak kepadaku. Bergejolak sekali di dada. Gugup sekali. Akhirnya di pikiran saya pokoknya nekat aja lah kalau dia muncul. Kalau dia muncul saya akan kejar ke bawah. Saya ingat kata kakek, mau ngelawan genggam garam di tangan, baca sholawat dalam hati lalu lempar ke arah jin itu. Yakinlah Allah SWT selalu melindungi hambanya. Saya tunggu. Tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Teng tong. Astagfirullahaladzim, kaget bukan main saat itu. Bergegaslah saya ke pintu depan dan saat itu saya masih bisa bercanda untuk mencairkan rasa tegang saya. Dalam hati berucap, I'll be back. Kalimat yang ada di film Terminator. Setelah dibuka pintu depan, dari arah luar pagar ada teriakan seorang teman. Tak terduga, alhamdulillah bantuan telah datang. Akhirnya berempat kami di rumah itu. Kurang lebih mau 2 bulan tidak ada gangguan dan hal mistik yang terjadi. Aman lah. Saya pun bercerita kepada teman selama 6 hari apa yang terjadi. Karena salah satu teman mengerti hal-hal begini, jadi suatu malam dia tidur di bawah. Pengen tahu ada apa sebenarnya di bawah tangga. Keesokan harinya dia cerita, dia ditemuin jin cewek cantik di mimpi. Dia berkata bahwa dia penunggu di bawah tangga. Dia ada sebelum rumah ini dibangun. Oh, bebinian, bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesianya artinya cewek. Tidak terasa udah setahun lebih tinggal di rumah itu. Kamar-kamar sudah terisi semua. Di lantai atas diisi oleh saya, adik-adik, dan paman. Kalau paman tidurnya bisa di ruang TV atau ruang tamu. Kedua ruang ini cukup luas. Sedangkan di lantai bawah untuk dikoskan. 5 kamar sudah terisi semua. Yang kos pun sama-sama satu daerah denganku, udah saling kenal. Bisa dibilang kosnya arek Kalimantan. Singkat cerita, ada kejadian yang membuat panik seisi rumah. Kejadian itu terjadi kira-kira jam 7 malam. Di kamar nomor 5. Pada saat itu setelah pulang kuliah, dia kecapean langsung rebahan. Tidak lama kemudian ada yang pegang kakinya sebelah kiri. Dia pikir ada teman lagi bercanda. Tapi kok pintu kamar gak kedengeran bunyinya kalau dibuka. Dan rasanya dingin sekali menyentuh kulit. Kayak bukan tangan manusia. Pas buka mata, terlihat sosok hitam yang samar-samar lagi jongkok. Adik kos ini terpukau, terdiam sejenak. Tiba-tiba menghilang bayangan tersebut. Saking kagetnya teriak istighfar beberapa kali lalu menjeritlah minta tolong sambil menutup mata lagi saking takutnya apa yang dilihatnya tadi. Saat itu anak-anak yang lain di ruang TV, hanya adik kos kamar nomor 5 yang di bawah. Mendengar teriakan itu spontan mereka semua ke bawah menuju kamar nomor 5. Di waktu yang sama,
Saat kejadian saya dan paman lagi berada di bis Damri menuju terminal Purbaya sepulang dari rumah bibi. Yang aneh, paman jadi pendiam. Di dalam perjalanan Surabaya Malang pun diam sambil menutup mata. Tidak seperti biasanya. Pamanku orangnya suka ngobrol dan bercanda, aneh aja gitu. Kupikir di dalam bisnya ada sesuatu yang mistik. Tapi kok gak ada yang aneh, biasa aja. Pamanku dibilang punya kelebihan. Akhirnya aku pun bertanya, ada apa gerangan? Dijawab paman, di rumah Malang penunggunya lagi iseng. Dia sebenarnya beberapa kali iseng, tapi tidak bersentuhan. Tapi kali ini nyentuh. Waduh, selama di perjalanan jadi kepikiran yang macem-macem. Waktu itu Surabaya Malang ditempuh gak nyampe 2 jam. Karena musibah lumpur lapindo belum terjadi. Sebelum 2006 dong. Akhirnya nyampe di rumah, semua penghuni rumah ngumpul di ruang TV. Paman langsung tenangkan adik kos nomor 5. Dengan air putih yang dibacain disuruh minum dan membasuh muka dengan air tadi. Saat itu juga paman turun ke lantai bawah. Dan aku menyuruh adik kos nomor 5 untuk sementara tidur di kamar adikku. Sambil menunggu paman, adik kos yang lain bercerita. Adik kos nomor 3, waktu itu dia di rumah sendirian tidak ikut malam mingguan ke Batu. Karena banyak tugas kuliah yang menumpuk. Ketika lagi asyik menulis, saat nengok ke jendela yang ditutup tirai, ada bayangan orang berdiri. Loh, kan cuma dia yang di rumah, dipikirnya. Saat itu dia buka tirainya langsung hilang bayangan itu. Dia anggap biasalah. Lalu adik kos nomor 1 terjadi saat sore hari, pada waktu mau mandi. Kamar mandi pertama sebelahan dengan kamarnya dan saat itu lagi dipakai karena kedengaran orang lagi mandi. Waktu keluar kamar pas berdiri di depan kamar, dilihatnya ada yang masuk kamar mandi nomor 2. Jadi ditunggulah sambil duduk-duduk di tangga. Tapi kok ditunggu lama sekali. Sampai di kamar mandi 1 keluar selesai mandi. Tapi kamar mandi 2 gak ada suara apapun. Karena penasaran, diketoklah pintunya. Tidak ada jawaban. Didorong pintunya tidak terkunci. Terbukalah pintu itu dan ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Kena prank ternyata. Tidak lama kemudian paman naik ke atas. Lalu menjelaskan bahwa yang iseng itu jin cewek. Sebenarnya gak iseng, cuma perhatian. Kesian melihat adik kos nomor 5 kecapean. Apapun alasannya paman tetap marah karena beda alam. Saat itu mau diusir langsung oleh paman. Untungnya paman bertanya bagaimana baiknya ke aku. Akhirnya saya putuskan tidak diusir. Hidup damai berdampingan. Setelah kejadian itu aman terkendali, tidak pernah lagi terjadi hal-hal mistik apapun. Dan setiap mau ke belakang, tidak ada lagi energi yang menarik mau dilihat ke bawah, di belakang tangga. Sekian kisahnya yang gak seram tapi true story. Kalau melihat penampakan itu rezeki. Pendapat saya apapun yang terjadi tanpa seizin atau kehendak Allah SWT tak akan jadi. Makasih sudah dibacakan kisahnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kalimat atau tulisan, harap maklum. Semoga Mbak Ana sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Sukses dan jaya selalu untuk podcast kisah horor. Jaya, 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 jaya. Wah, wah, wah. Oke, ceritanya selesai guys. Ya, seperti cerita yang pertama ya. Ya namanya juga setiap bangunan itu pasti ada penghuninya selain manusia. Setiap manusia, kita juga hidupnya tuh nggak sendiri, berdampingan. Maksudnya berdampingan itu berdampingan dengan
beda alam ya, makhluk goib, khodam gitu ya, hadir kayak gitu-gitu. Jadi ya hal yang wajar sih, karena diceritakan itu bangunannya kan baru tuh, dan itu bangunan baru, maksudnya bangunannya itu kan dia baru tinggal di sana, dan kebetulan itu baru bangun dari lahan kosong terus dibangun bangunan baru, bukan rumah lama terus direnovasi gitu. Jadi ya itu tadi kata si pamannya tadi, cuma pengen kenalan coy, gitu kan. Jadi kayak kenalan, halo aku di sini loh, aku penunggu lama di sini, mari kita berteman, kayak gitu-gitu. Jadi cuma kayak pengen kenalan-kenalan gitu. Anjrit, kaget gue, fuck. Iya pengen kenalan-kenalan gitu. Terus karena mereka bingung ya mau kenalannya dalam bentuk apa, karena kita tahu sendiri kalau kita melihat sosok wajahnya yang sangat jelek atau apapun itu juga takut gitu. Makanya mereka memberikan suatu perkenalannya itu dengan metode suara, atau mungkin kayak tadi yang menyerupai teman saudara gitu kan, atau lagi kayak mungkin kayak tadi tuh pegang jempol kaki terus ternyata dingin, itu kenalan coy. Kan nggak mungkin tiba-tiba lu digenggam gitu terus ditarik gitu kan, nggak. Paling cuma dipegang jempolnya, ih dingin ya gitu, rinding coy. Oke deh, lanjut gas kan masih gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi hal yang wajar itu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau kata temen aku sih ya, kalau kalian pengen tahu di rumah kalian penunggunya siapa, ya katanya ya, mungkin setiap jam 12 malam kalian di dalam kamar matiin lampunya, terus tidur biasa, atau gak gitu kalian melek lah di jam segitu, tapi dalam kondisi kamarnya itu gelap. Kalau kalian posisinya dalam keadaan melek terus tiba-tiba ngelihat sesuatu atau kayak ngerasa ngelihat sosok bayangan di dalam kegelapan itu, berarti rumah kalian ada penunggunya coy, kayak gitu. Tapi kita kan gak bisa tahu tuh penunggunya itu bentuk realnya itu mungkin cewek, mungkin cowok, atau mungkin anak kecil, kita gak tahu. Jadi kita cuma bisa ngelihat sosok bayangannya aja. Berani silakan dicoba di rumah masing-masing ya. Kalau gue sih karena gue emang tidak pernah mempraktekkan itu, tetapi setidaknya gue tahu penunggu di rumah gue itu siapa, karena gue udah pernah diliatin sekelebat gitu. Gitu guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kesekian ini di season 3 nih. So buat teman-teman, kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Jangan lupa juga kasih rating bintang 5 buat Podcast Kisah Horor di Spotify. Karena sekarang kalian sudah bisa memberikan rating yang terbaik untuk podcaster kesayangan kalian. Terus kalau kalian penasaran banget dengan channel YouTube aku yang tentang explore tempat terbengkalai, dan sepertinya minggu bakal kita upload episode terbaru, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Anna Olive, ANNAOLIVE. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.